Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ini di tempat saya pagi. Saya ini mau berangkat dinas, tapi saya mencoba sedikit berbagi pada teman-teman semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Alhamdulillah, hari ini kita bisa diberi kesehatan sama Allah sehingga bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Kita bersyukur juga karena kebijakan tentang akreditasi, terutama KMK nomor 01.07/Menkes/165 tahun 2022 di bulan Maret kemarin, akhir Maret sudah disahkan. Ini artinya dari sisi regulasi kita sudah punya patokan yang kemarin masih menerka-nerka ini draft yang beredar apakah sesuai dengan kebijakan dari kementerian yang disahkan, walaupun di Permenkes 34 sudah dijelaskan bahwa nanti akan muncul regulasi turunan, diantaranya adalah keputusan Menteri Kesehatan, kemudian nanti terakhir juga ada keputusan Dirjen ya. Di PMK nomor 34 tahun 2022 bahwa akreditasi puskesmas itu memiliki 4 bab ya, 42 standar dan 82 kriteria dan 328 EP ya. Kita lihat satu persatu. Ini sudah saya buatkan rangkumannya, mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kita mulai dari bab 1. Di sana ada 7 standar. Yang pertama adalah standar perencanaan secara umum ya. Kemudian ada tata kelola, ada MSDM, MFK, keuangan, pengawasan, pengendalian, dan kinerja. Ada 7 standar ya. Jadi bab 1 ada 7 standar. Kemudian di bab 2 ada 8 standar ya. 1 perencanaan akses, P2 pembinaan berjenjang. Ini P2 maksudnya pergerakan dan pelaksanaan, ini pergerakan dan pelaksanaan. Kemudian di standar 5 ada penguatan UKM melalui PISPK. Kemudian standar 6 adalah UKM esensial, ke-7 pengembangan, dan ke-8 adalah P3 UKM atau pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja UKM. Standar 3 nggak berubah ya. Ini ada 10 standar penyelenggaraan pelayanan klinis, kemudian pengkajian rencana asuhan dan asuhan, kemudian pelayanan gawat daruratan, pelayanan anestesi lokal dan pembedahan, kemudian pelayanan gizi, pemulangan, rujukan, pelayanan rekam medis, kemudian standar pelayanan laboratorium. Standar 10 adalah farmasi, maaf ini salah ketik, farmasian, kefarmasian. Kemudian di bab 4 atau PN masih 5 standar dan 5 kriteria. Ada pencegahan dan penurunan stunting, kemudian penurunan AKB, peningkatan cakupan, imunisasi dan mutunya, program penanggulangan TB dan PTM. Yang 5 juga ada 5 standar. Standar yang pertama adalah peningkatan mutu, program mutu, maaf ini. Kemudian program manajemen risiko ada 6 SKP, pelaporan insiden keselamatan pasien, dan yang kelima adalah PPI. Kita bahas satu persatu mengenai strukturnya di sini ya. Ini bab 1 ada 7 standar nih guys.
standar 1 di sini ada 2 kriteria. Satu adalah perencanaan, yang kedua akses. Kriteria pertama ada 7 EP. Dari mulai EP pertama adalah mengenai SK tentang visi misi sampai mekanisme perubahan perencanaan. Kemudian di kriteria 2 di sini ada 4 EP ya, dari mulai SK tentang hak dan kewajiban, kemudian bukti sosialisasi, kemudian tindak lanjut dari hasil evaluasi dan tindak lanjut dari hasil sosialisasi, dan yang keempatnya adalah umpan balik. Kemudian kita ke standar 2. Di sini ada 5 kriteria. Yang pertama adalah struktur organisasi, kemudian tata naskah, jaringan dan jejaring puskesmas, kemudian data dan informasi puskesmas, serta kelima adalah etika pelayanan. Di kriteria 1 di sini ada 3 EP ya, dulunya 4 yang di draft, sekarang 3 EP ya, terkait dengan penetapan penanggung jawab, kemudian ada bagaimana ada uraian tugasnya, ada kode perilaku dan lain sebagainya. Di sini ada pelimpahan wewenang ya. Kemudian di tata naskah di sini ada 3 EP, yang tadinya 2 sekarang jadi 3. Kemudian di jaringan, jejaring tetap 4 EP, dari mulai penetapan kebijakan sampai evaluasi terhadap capaian indikator pembinaan. Kemudian data dan informasi di sini juga ada 3 EP seperti biasa, tidak berubah. Kemudian di 5 etik juga tidak berubah. Nah, dari mulai bagaimana penetapan prosedur, melakukan identifikasi dan bukti kehadiran pimpinan dalam menyelesaikan di 5 etik. Kemudian di standar berikutnya, di standar 3 di sini ada 6 kriteria ya. Pertama adalah mengenai anjab APK. Di sini ada 4 EP. Kemudian kriteria 2 adalah uraian tugas, ada SKP, dan ada bagaimana survei terhadap kepuasan terhadap pimpinan ini, PP4 dan PP5. Lanjut 33. Di sini EP-nya berubah 1 ya guys ya. Ini 3 EP mengenai peluang semua pegawai puskesmas untuk meningkatkan kapasitasnya melalui pendidikan dan pelatihan. Kemudian di sini dokumen kepegawaian tetap 2, dari mulai kebijakan tentang bagaimana isi file kepegawaian sampai evaluasi terhadap kelengkapan isi kepegawaian. Ini mudah. Kemudian di 5 ini orientasi juga sama. Pertama adalah kerangka acuan, yang kedua adalah evaluasi terhadap kegiatan orientasi. Kemudian EP standar 6, kriteria 6 adalah mengenai K3. Di sini juga tetap EP-nya 4. Cuma yang membedakan di sini ada tim ini. Tim K3 nanti, SK tim dan program jadi 1 ini. Oke. Kemudian kita naik ke MFK. Di MFK nyari sama, cuma ada pergeseran 1 EP ya. Di sini kriteria 1, di sini ada 5 EP yang tadinya 4 EP. Jadi di sini nanti ada register risiko MFK ini di EP5 ini ya. Tadinya nggak ada, ditambahkan di sini. Kemudian semua tetap ini EP-nya 30 ya. Jadi memang menurut saya KMP atau manajemen puskesmas itu core problemnya di sini ini. 30 EP ditambah 4 EP yang ada di 136. Jadi ini hati-hati teman-teman semuanya. Saya sarankan untuk pemegang program MFK ini harus konsentrasi betul, karena dari sisi jumlah ini luar biasa EP-nya, banyak sekali ya. Kemudian yang kedua adalah ini mengenai identifikasi pengunjung dan sebagainya. Di 142, 143 masih inventarisasi. Catatan buat saya, buat kita semuanya adalah mengenai satu adalah inventarisasi B3, terutama yang ada di laboratorium sama di farmasi itu diinventarisasi, kemudian dilabeli. Jangan lupa setiap B3 dikasih palet. Yang kedua ada MSDS-nya ya. MSDS, Material Safety Data Set-nya harus ada. MSDS ya, Material Safety Data Set-nya. Kemudian yang keempat
adalah ini ada perubahan sedikit di sini mengenai EP2-nya nih ya. Detailnya program sekarang adalah mengenai bagaimana program tanggap darurat saja ya. Kemudian di EP5-nya sama EP-nya bakaran, dari mulai inventarisasi, inspeksi dan uji fungsi, dan SK larangan merokok ya. Kemudian di ini berubah satu EP ini ya, karena inspeksi dan uji fungsi alkes ini memang dirubah, jadi sudah include di EP3 nanti, yaitu mengenai kalibrasi. Kemudian di sistem utilitas sama 3 EP, dari mulai inventarisasi utilitasnya sampai ada jaminan bahwa utility kelistrikan, air dan gas medis itu berjalan 7 hari 24 jam. Jadi ada skenario misalkan ketika defisit listrik, ada skenario misalkan ketika ada defisit air dan oksigen. Kemudian EP8 ini, kriteria 8 ini tetap ada 3 EP, dari mulai merencanakan, melaksanakan, dan evaluasi diklat MFK. Bagi saya ini, menurut saya kriteria ini sebenarnya bisa dilakukan internal ya, yang sudah, karena ini terkait dengan anggaran. Saya yakin kalau tahun kemarin sudah ada pelatihan MFK, maka orang-orang yang dilatih bisa melakukan in-house training MFK di masing-masing puskesmas. Tentu ada evaluasinya menggunakan pretest atau menggunakan dan post test, itu kan bisa. Itu sebenarnya strategi saja bagaimana melihat apakah pelaksanaan IHT in-house training MFK itu efektif atau tidak di puskesmas. Karena sesungguhnya teman-teman puskesmas itu harus mengerti mengenai program MFK yang disebutkan di 141 EP1. Kita naik ke di sini standar 3 bab 2. Di sana ada 8 EP, 8 standar. Standar yang pertama adalah perencanaan. Di sini ada 3 kriteria mengenai perencanaan UKM, program pemberdayaan, sama RPK UKM. Ini EP-nya juga nggak berubah, ada 4 EP, dari mulai identifikasi sampai tersusunnya RUK UKM. Kemudian yang kedua adalah kegiatan pemberdayaan, yang ketiganya adalah RPK UKM. Saya yakin ini bicara mengenai kerangka acuan kegiatan UKM. Oke, kemudian di standar 2 mengenai akses. Ini yang pertama adalah mengenai kegiatan bagaimana disampaikan, jadwal kegiatan disampaikan kepada seluruh lintas program maupun ke masyarakat. Kemudian di kriteria 2 ada umpan balik di sini. Ini yang membedakan dengan draft yang beredar. Ini umpan balik ini benar-benar dibahas. Ini hampir sama dengan di 112 mengenai umpan balik di bab KMP. Lanjut. Kemudian di standar 3 P2 UKM, di sini ada satu kriteria. Ini pelaksanaan logmin, pralogmin ini dan tidak lanjutnya. Silakan bisa mengambil dokumen di bab 1 standar 6 kriteria 1. Ini harus berkolaborasi di sana ini. Ya. Untuk mengetahui masalah dan hambatan dalam kegiatan program puskesmas, dan terutama sekali adalah program UKM. Kemudian pembinaan berjenjang, di sini juga hanya ada 4 EP. Bagaimana PJ melakukan komunikasi koordinasi, melakukan konsultasi dari koordinator ke PJ, dari pelaksana ke koordinator, dibahas di sini. Jadi di sini saya sarankan teman-teman puskesmas memegang program harus memiliki buku konsultasi dan komunikasi dengan PJ atau dengan koordinatornya. Kemudian tanda 5 mengenai penguatan SPK. Di sini ada 3 kriteria. Kriteria pertama ada 6 EP. Ini mengenai intervensi pendataan dan intervensi. Kemudian EP2-nya ada 6 EP juga mengenai intervensi lanjutan. Kemudian 1253 di sana ada 5 EP mengenai germas ya. Kemudian UKM esensial sama lah, dari mulai capaian indikator semua EP-nya 5 ini. Semua EP 5 gampang sekali.
proses saya terangkan. Kemudian UKM,